meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah kuliah karakter building agama, diikuti oleh mahasiswa dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi sama sekali bukan sebuah kuliah ilmu politik, juga bukan kajian perempuan. Saya menggunakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang belakangan ini semakin meningkat di Indonesia untuk memicu refleksi kritis mahasiswa saya soal apakah agama memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap terjadi atau tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara hegemonis dapat kita katakan bahwa pengaruh agama dan dogmanya tidak hanya mengakar secara mendalam, tetapi juga membentuk cara pandang kita mengenai realitas. Karena itu dibutuhkan benturan dan kesadaran kritis supaya kita bisa mengambil jarak terhadap hegemoni agama dan kemudian bisa melihat masalah atau menyikapi suatu kasus secara kurang lebih objektif. 3 asumsi ada di pikiran saya ketika saya merumuskan diskusi ini. Yang pertama, setiap kita bereaksi dalam cara tertentu terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Tanpa kita sadari, reaksi tersebut, bahkan reaksi spontan sekalipun, dipengaruhi oleh banyak perspektif. Salah satunya, untuk tidak menyebut sebagai yang dominan, adalah perspektif yang dipengaruhi oleh agama. Yang kedua, dalam kelompok yang terdiri dari berbagai agama, saya meminta mahasiswa untuk mengecek dan menemukan di dalam kitab suci masing-masing mereka, entah secara eksplisit maupun implisit, apakah ada ayat tertentu atau ungkapan tertentu yang menegaskan bahwa perempuan itu harus dihormati. Yang ketiga, saya bahkan berharap bahwa mahasiswa saya bisa menemukan ayat atau tafsiran atau ideologi tertentu dalam agamanya masing-masing yang jelas-jelas atau secara implisit membenarkan adanya perlakuan buruk dan perendahan terhadap martabat perempuan. Kasus yang saya ajukan dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus saja meningkat. Kita ambil satu contoh, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Sebagaimana dilaporkan beberapa media, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah di tahun 2017 sebanyak 1.869 kasus. Angka itu meningkat menjadi 1.883 kasus di tahun 2018, dan bahkan baru di bulan Oktober 2019, jadi belum sampai akhir tahun, sudah terjadi 1.406 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jawa Tengah mencatat bahwa peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dapat diketahui karena perempuan dan anak selaku korban sudah berani melapor. Itu artinya telah terjadi peningkatan kesadaran pada diri perempuan dan anak-anak akan pentingnya harga diri atau martabat mereka. Berdasarkan kasus tersebut, saya mengajukan 3 pertanyaan berikut untuk didiskusikan dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan. Ketika apa yang dilaporkan itu menurut kelompok kami, ketika emang didasarkan pada sebuah dasar berupa hukum, itu boleh gitu. Ketika didasarkan pada sebuah hukum yang berlaku, mungkin ketika dia
memiliki keinginan untuk bisa melaporkan itu karena dia mengalami kekerasan, itu yes, itu boleh gitu. Keberanian perempuan dan anak-anak untuk melaporkan kekerasan perlu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan mental perempuan atau anak tersebut. Kami setuju dengan sikap-sikap semacam itu karena pada dasarnya hal itu merupakan bentuk kesetaraan gender di mana baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Berarti pada kondisi ini kami sangat menyetujui kalau perempuan dan anak-anak itu melaporkan ke pihak berwajib tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mereka rasakan. Buddha mengajarkan dharma tanpa batas dan tanpa mengenal kasta. Seseorang yang baik tergantung perbuatannya. Jadi dia tidak memandang wanita atau pria itu segimana. Dia mengatakan kalau tergantung perbuatan apa yang telah dilakukan oleh wanita dan pria gitu. An-Nisa ayat 19, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Wanita tidak boleh diperlakukan secara kasar atau dibebani dengan sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Hal yang demikian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Memang terdapat di kitab kami itu cowok itu lelaki sebagai kepala keluarga, tetapi harus saling menghormati karena di Kejadian 1 pun ada tulisan kalau kita ini baik cowok, laki-laki maupun perempuan itu segambar. Jadi kita semua setara dan sederajat untuk saling menghormati. Matius 5 ayat 28, tapi aku berkata kepada kalian, setiap orang yang terus memandang seorang wanita sampai bernafsu terhadapnya sudah berzina dengannya dalam hati. Dalam hal ini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa dengan kita memandang perempuan sebagai dengan bahasa kasarnya objek seksual, berarti kita telah mengasari orang tersebut secara tidak langsung. Nah, hal ini merupakan salah satu tindak pidana juga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itu adalah bentuk pelecehan secara dalam bentuk penglihatan saja seperti itu. Amsal 31 pasal 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi di sini dia mengatakan kalau istri itu ialah seorang wanita yang sangat sulit didapat. Jadi ketika seseorang mendapatkan istri atau pasangannya, itu adalah bagaikan berlian itu permata, jadi sangat berharga. Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 nomor 1 bacanya gini, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatannya kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Buddha sangat menjunjung tinggi wanita sehingga dia tidak ingin melihat wanita juga menderita. Jadi Buddha ini sangat menjunjung tinggi hak wanita, Pak. Jadi nggak ada kekerasan dalam dalam agama Buddha. Ajaran agama Buddha itu diajarkan untuk mencintai sesama makhluk hidup dan adanya karma. Di dalam agama Hindu tidak dibenarkan adanya kekerasan karena dalam agama Hindu ada ungkapan ahimsa paramo dharma yang artinya ahimsa atau non kekerasan adalah kebenaran tertinggi. Dharma ada dalam agama Hindu berarti agama. Dalam agama Islam, kekerasan terhadap wanita itu tidak dibenarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita. Misalkan kita rangkum dari ayat An-Nisa tersebut, artinya wanita secara harafiahnya tidak boleh dipaksa maupun disusahkan. 1 Korintus pasal 14 ayat 34 sampai 35 yang berisi sama seperti dalam
orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaah sebab mereka tidak diperbolehkan bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan hukum Taurat. Ada di ayat 35 yaitu berisi tentang jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat.